Shalom, selamat hari Minggu sekali lagi. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari pentahbisan tumpuk PCS bagi PCS Paroki Gudat. Saya tidak pasti yang keberapa kalau mengikut peringkat paroki, tapi dulu mungkin bukan mengikut paroki kan, saya tidak pasti. Itu keseluruhan mungkin yang dulu. Ya, ini kali pertama. Jadi puji Tuhan, sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Sehingga hari ini sudah sampai waktunya, waktu yang kita tunggu-tunggu. Setelah sekian lama, akhirnya waktu hari ini tiba, di mana ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, sehingga pada hari ini mereka akan ditahbis sebagai tumpuk gereja PCS. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Yeremia 23 ayat 1 hingga 4. Yeremia 23 ayat 1 hingga 4. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena memberi kami peluang pada hari ini untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya hati kami siap untuk ditegur, untuk diajar, untuk dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi para pelayan Tuhan yang rendah hati, yang dapat melaksanakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Amin. Teks firman Tuhan ini merupakan suatu firman yang bagi saya agak menakutkan. Saya gemetar ketika merenungkan firman Tuhan ini. Teks firman Tuhan ini sebenarnya mengetengahkan ada satu isu. Ada satu isu tentang gembala-gembala di Israel, yaitu para pemimpin umat Israel yang tidak setia menggembalakan umat Israel agar tetap berada di dalam padang Tuhan. Padang Tuhan itu satu gambaran kehidupan bangsa Israel yang seharusnya hidup di dalam mentaati dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang para gembala, para pemimpin bangsa Israel ketika itu lakukan, mereka membiarkan domba-domba ini mengambil jalan sendiri. Jadi tajuk hari ini adalah gembalakanlah domba
dombaku. Itu perkataan Tuhan kepada Petrus dan kepada kita pada hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita teruskan. Oleh karena domba-domba di Israel ini, yaitu umat Israel ini, tidak dipelihara, tidak dijaga dengan baik oleh para gembala, oleh para pemimpin umat Israel, mereka hilang, mereka sesat di dalam dosa. Apa yang terjadi? Tuhan berurusan langsung dengan para pemimpin, para gembala yang telah Dia angkat dulu. Saudara-saudari, Tuhan membuat 3 perkara. Yang pertama, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat karena membiarkan. Tuhan katakan, aku akan membalaskan kejahatanmu. Apa kejahatan yang para gembala di Israel telah lakukan? Apa yang mereka buat? Menurut firman Tuhan ini, Tuhan berkata, karena kamu membiarkan. Maksudnya tidak peduli, tidak menjaga, hanya mengambil nama, hanya mengambil gelaran dan jawatan itu, tetapi tidak melaksanakan tugas itu, panggilan itu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, Tuhan mau membuat hal yang kedua ini. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dan membawa mereka balik ke padang mereka agar mereka berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan sendiri akan bertindak. Ketika para gembala di Israel membiarkan domba-domba, Dia yang bertindak. Ketiga, apa tindakan Tuhan? Aku akan mengangkat gembala-gembala yang baru yang akan menggembalakan domba-dombaku. Pada hari ini kita berada di sini untuk pentahbisan tumpuk di dalam gereja PCS, khususnya PCS Paroki Kudat. Dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita telah baca tadi. Keadaan para gembala di Israel yang tidak menjaga domba-domba mereka yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Mari kita belajar dari sikap mereka. Mari kita belajar daripada sikap para gembala di Israel yang dibenci oleh Tuhan. Selalunya kita akan belajar perkara-perkara yang baik. Betul? Selalu kita akan melihat apa teladan yang baik. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk belajar, mengambil pelajaran daripada sikap para gembala di Israel yang dibenci oleh Tuhan. Dan mari menanggapi panggilan Tuhan yang ada pada kita secara khusus. Dan secara khusus pada hari ini Tuhan memanggil saudara dan saudari untuk menjadi pelayan Tuhan, yaitu sebagai tumpuk. Apa tindakan kita? Mari dengan penuh rendah hati menyadari bahwa ini adalah satu panggilan Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan secara khusus di PCS dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mari menanggapi panggilan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Panggilan ini bukan pangkat atau jawatan seperti wakil rakyat yang berhormat atau apa-apa gelaran yang sinonim dengannya. Ia adalah suatu panggilan untuk menjadi hamba Tuhan yang siap melakukan apa saja demi menggembalakan umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di PCS. Seperti mana Yesus yang siap mati untuk umat manusia, kita juga seharusnya siap mati untuk panggilan itu. Apa kematian yang harus kita siap sedia pada saat kita menerima panggilan Tuhan ini? Kalau sekiranya tiba-tiba ada teroris pengganas datang di gereja ini,
bawa senapang di sini atau pistol dan berkata, siapa tumpuk? Cuman kira-kira apa kita punya reaksi? Kalau mau mangko, mau itu ditiba. Saudara-saudari, dan secara khusus para bakal tumpuk yang akan kita habis sebentar lagi. Mari kita siap untuk menjadi teladan. Kita tidak akan membiarkan diri kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pada saat kita menerima panggilan Tuhan ini, hidup kita tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Saya katakan hidup kita tidak sama lagi. Kalau dulu kita lebih banyak berdoa untuk keluarga kita, untuk pasangan, untuk anak-anak kita, sekarang bukan hanya keluarga kita, tetapi juga secara khusus untuk domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Berdoa untuk mereka, memikirkan tentang mereka. Hidup kita tidak sama lagi. Kalau dulu kita merasa ada hak, ada kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau, sekarang dengan terletaknya Penny Surabaya di bahu kita, di tongkuk kita, nanti kalau kamu melihat gembala-gembala pastor-pastor, pendeta-pendeta yang sudah ditabis, ada sini clerical collar yang warna putih. Itu adalah lambang bahwa kita sudah diikat oleh Tuhan. Kita mengikat diri kita kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Itu melambangkan kehambaan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, dan hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Siapa ada kerbau di sini? Kami tidak pernah ada kerbau, yang ada babi saja. Kalau itu kerbau, ada kok kan? Ada tuh yang karena di hidung lagi itu apa nama itu? Hah? Mencari. Nah, kena kan? Jadi itu Tuhan pegang itu tali kan? Kalau itu kerbau menyimpang, itu Tuhan tarik saja. Walaupun itu kerbau nampak sana ada banyak rumput yang hijau, ada tempat untuk mandi-mandi, ada sungai yang luas. Tapi karena itu dia terikat kepada tuannya, dia tidak boleh suka-suka pergi sana. Demikian kita orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan di dalam jabatan sebagai tumpuk, sebagai gembala, sebagai pendeta. Kita tidak sama lagi selepas saat kita ditahbis. Ketika di dalam pesta atau majelis bersukaria, kita tidak boleh tinggalkan panggilan kehambaan ini. Kita tidak boleh berkata, saya pun orang, Pak. Saya pun orang, Pak. Saya ada hak. Memang betul kita orang. Siapa bilang kita binatang? Kita orang. Kita ada kemampuan sendiri. Tetapi dengan kita menerima panggilan ini, kita harus menyangkal diri, menafikan kemampuan diri kita sendiri demi panggilan Tuhan untuk seumur hidup. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun saja, bukan masa khotbah saja, bukan bila khotbah di gereja. Contohnya masa kawin, memarakan, memarakan. Biasalah kan, di kampung kami pun begitu juga. Si penghibasan, ayah tidak keturun sudah. Idungan ko benay. Idungan pen anak mama abe pasoy. Amo abe pasmay. Amo kapagawi. Kalau dulu kita ada banyak waktu untuk membaca surat kabar atau media sosial yang lain macam Facebook, TikTok, Instagram,
ada banyak masa. Sekarang kita harus memberi banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan menyediakan firman Tuhan untuk dimakan oleh domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sama ada kita siap atau tidak, sama ada kita sakit atau sehat, senang atau susah, kita sebenarnya tanpa sadar kita sudah mengawinkan diri kita kepada panggilan Tuhan. Sakit atau sehat, senang atau susah, dalam keadaan kau bergembira atau kau menangis, panggilan Tuhan itu tetap mengikat kita. Ada yang negaratak, ada yang mau berundur, tidak bebas lagi. Bukan YB, bukan menteri. Kalau dulu kita lebih banyak memikirkan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak kita, sekarang kita akan membagi banyak waktu juga untuk keluarga-keluarga lain, baik dari segi kemajuan iman maupun kebajikan. Kita tidak boleh hanya memikirkan keluarga kita saja lagi, tetapi kita juga memikirkan keluarga-keluarga, domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Para gembala, kalau mereka menggembala domba, kambing domba, mereka ada tongkat dan gada, dan kedua benda ini mereka pegang untuk menggembala domba. Kedua-dua benda ini digunakan untuk memimpin, menuntun, dan memastikan domba-domba mereka dalam keadaan yang baik. Kamu perhati kayak itu tongkat begini, macam ular begini. Ada kan yang begini sih itu? Ada kan? Jangan kamu pikir yang sudah tidak boleh larang, yang sudah ada gawat mahal, yang begitu, tidak. Maksud saya gembala, tongkat yang dipakai oleh gembala. Untuk apa itu? Salah satu dia adalah kalau ada domba yang terperosok dalam lubang yang dalam, sebenarnya itu kain, bikin kain begini, angkat itu domba. Dua benda ini, gada dan tongkat. Ingat itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ada yang menyebutkan gadamu dan tongkatmu. Tongkat dan gada itu adalah untuk memimpin, untuk mendisiplin, untuk mengajar, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melindungi. Saudara-saudari, hari ini ketika kamu dikenakan sulap ini, kamu juga menerima tongkat dan gada dari Tuhan, yaitu kuasa untuk memimpin dan mengajar umat Tuhan untuk hidup dalam jalan Tuhan. Untuk hidup di dalam jalan ini kita harus sungguh-sungguh mati bagi dosa, agar kita menjadi surat Kristus, menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh orang lain, terutama para domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga hati mereka dituntun kepada Tuhan, dibimbing untuk setia kepada Tuhan. Mereka melihat teladan hidup kita, mereka melihat bagaimana kehidupan kita. Di dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti Yesus, hari ini kita diingatkan supaya hati kita ini harus selalu digerakkan oleh belas kasihan terhadap umat Tuhan, terhadap domba-domba yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Pada hari ini, mari menerima panggilan ini dengan penuh kerendahan hati dan siap memikul salib Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita berdoa. Firman-Mu sudah kami belajar sebentar tadi, cukup sederhana, tapi kami berdoa supaya dia tertanam di dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus hari demi hari, semakin dewasa, semakin matang,
dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, untuk dapat menggembala orang lain, menggembala keluarga, menggembala jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.